Luar biasa, beginilah kisah perjalanan Isra Miraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat terbang menembus langit mengendarai buruk. Dahulu, pada malam Rasulullah diisrokan tepatnya pada malam 27 Rajab, terdapat banyak kejadian-kejadian aneh yang menakjubkan. Peristiwa Isra Miraj menjadi salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah pernah mengisahkan perjalanan malam Isra Miraj yang menakjubkan. Pada malam 27 Rajab, ada seekor binatang bernama buruk yang didatangkan kepada Rasulullah. Ciri-ciri binatang itu mirip seperti bigol. Buruk juga pernah dinaiki oleh para nabi. Buruk lalu membawa Rasulullah pergi. Buruk menapakkan kaki depannya sejauh pandangannya. Saat itu, ada suatu panggilan di sebelah kanan Rasul. "Wahai Muhammad, tunggulah sebentar." Namun Rasulullah tidak menghiraukan panggilan itu. Perjalanan lalu berlanjut, hingga kemudian, muncul lagi sebuah panggilan di sebelah kiri Rasulullah. Namun, Rasulullah tak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanan. Kemudian muncul lagi penampakan aneh. Ada seorang wanita yang menggunakan segala perhiasan menghadang Rasulullah. Wanita itu lalu mengulurkan tangannya seraya berkata, "Tunggulah sebentar." Namun, Rasulullah tetap melanjutkan perjalanan dan tidak menghiraukan wanita itu. Kemudian, sampailah Rasulullah di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem. Lalu, turunlah Rasulullah dan mengikatkan buruk pada sebuah lubang tempat dahulu para nabi mengikatkan buruk. Buruk adalah kendaraan yang berasal dari surga dan memiliki kecepatan super cepat. Ia mampu membawa Rasulullah dari Makkah menuju Masjidil Aqsa dalam tempo waktu yang cepat. Setelah Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa dan mengikatkan buruk, beliau lantas masuk ke dalam masjid lalu melaksanakan sholat. Berkaitan dengan peristiwa aneh tadi, Rasulullah lantas berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tadi aku mendengar suatu panggilan di sebelah kananku." Malaikat Jibril menjawab, "Dia itu adalah penyeru agama Yahudi. Adapun sekiranya tadi engkau berhenti menuruti dia, niscaya umatmu menjadi Yahudi." Rasulullah lalu bertanya lagi, "Aku tadi juga mendengar sebuah panggilan di sebelah kiriku." Malaikat Jibril menjawab, "Dia itu adalah penyeru agama Nasrani. Sekiranya tadi kau berhenti menurutinya, niscaya umatmu menjadi Nasrani. Adapun wanita itu adalah dunia. Ia telah berhias untukmu. Sekiranya tadi kau berhenti menuruti dia, niscaya umatmu memilih dunia daripada akhirat." Setelah itu, Rasulullah kemudian diberi 2 buah mangkuk. Satu mangkuk isinya susu, sedangkan satunya lagi berisi arak. Malaikat Jibril lalu berkata, "Minumlah yang kau mau dari kedua minuman ini." Rasulullah lalu memilih dan meminum susu daripada minum arak. Malaikat Jibril berkata, "Engkau tepat memilih kesucian. Sekiranya kau tadi mengambil arak, maka sesatlah umatmu." Di riwayat lain dikisahkan juga, bahwa pada malam Isra, Rasulullah tengah berada di kota Makkah dalam kondisi antara tertidur dan terjaga. Kemudian, datanglah malaikat Jibril lalu berkata, "Wahai Muhammad, bangunlah." Kemudian, Rasulullah bangun dari tidurnya, dan tiba-tiba sudah ada malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat Jibril lalu berkata kepada malaikat Mikail, "Berikan diriku segelas air Zam-Zam, agar ku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya." Kemudian, malaikat Jibril membelah perut Rasulullah, lalu mencucinya sebanyak 3 kali, sementara malaikat Mikail bolak-balik datang kepadanya dengan membawa 3 gelas air. Malaikat Jibril lalu melapangkan dada Rasulullah dan membuang kedengkian yang ada di dalamnya serta mengisinya dengan hikmah, ilmu, dan iman. Kemudian, dicaplah di antara kedua pundak Rasulullah dengan kep kenabian. Sesudah itu, malaikat Jibril lantas menuntun tangan Rasulullah hingga sampai ke tepi Zam-Zam. Malaikat Jibril lalu berkata kepada Mikail, "Berilah aku setimba air Zam-Zam atau air Kausar." Jibril lalu berkata kepada Rasul, "Berwudulah engkau." Rasulullah lantas berwudu. Jibril lalu berkata, "Berangkatlah wahai Muhammad." Rasul bertanya, "Berangkat kemana?" Jibril menjawab, "Kepada Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu." Malaikat Jibril lalu membimbing tangan Rasulullah dan mengajaknya keluar dari masjid. Setelah keluar, Rasulullah kemudian mendapati ada seekor binatang yang bernama buruk. Ukuran buruk sendiri lebih besar daripada himar, namun lebih kecil daripada bigol. Pipi buruk seperti pipi manusia, ekornya seperti ekor unta, rambut lehernya seperti rambut kuda, kaki-kakinya seperti kaki unta, keracaknya seperti keracak lembu, dan punggungnya seperti permata putih.
Di atasnya juga terdapat pelana dari surga. Buruk juga mempunyai sepasang sayap di kedua pahanya dan memiliki kecepatan super kilat. Malaikat Jibril lalu berkata kepada Rasul, "Naiklah, buruk ini adalah kendaraan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah beliau naiki saat berkunjung ke Baitul Haram." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menaiki buruk itu. Kemudian, perjalanan Isra pun dimulai. Hewan surga itu membawa terbang Rasulullah dengan kecepatan super cepat. Rasulullah kala itu berangkat ditemani Malaikat Jibril. Pada suatu tempat, Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Turunlah, lalu sholatlah." Rasulullah lantas turun dari buruk dan kemudian melaksanakan sholat. Malaikat Jibril lalu berkata kepada Rasulullah, "Tahukah kau di mana kau sholat tadi?" "Tidak," jawab Rasul. Jibril lalu menjelaskan, "Tadi engkau melaksanakan sholat di Taibah, dan di sanalah hijrah akan terjadi insya Allah." Kemudian, perjalanan pun dilanjutkan, hingga pada suatu tempat, Jibril meminta Rasul agar kembali turun untuk sholat lagi. Jibril lalu berkata, "Engkau tadi sholat di Tursina di mana Allah pernah berbicara kepada Nabi Musa." Kemudian, perjalanan dilanjut lagi. Dan pada suatu tempat, lagi-lagi Malaikat Jibril berkata, "Turunlah, lalu sholatlah." Rasul lalu kembali turun dan sholat lagi. Kemudian Jibril berkata, "Tahukah engkau di mana kau sholat tadi?" "Tidak," jawab Rasul. Jibril berkata, "Kau tadi sholat di Baitul Laham, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam." Setelah itu, perjalanan pun dilanjutkan lagi. Dan tidak terasa begitu cepatnya, akhirnya sampailah Rasulullah di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Yerusalem. Begitu cepatnya perjalanan Isra Nabi mengendarai buruk. Kemudian, muncullah peristiwa menakjubkan, di mana, saat Rasulullah sampai di Baitul Maqdis, para malaikat yang telah turun dari langit menyambut Rasulullah dengan gembira dan penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat lalu berkata, "Assalamualaikum ya awalu ya akhiru ya hasyiru," yang artinya, "Sejahtera atasmu wahai yang awal, hai yang akhir, wahai yang mengumpulkan." Nabi lantas berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa maksud penghormatan mereka itu kepadaku?" Malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya, engkau adalah orang yang awal mulanya menyebabkan bumi membelah diri. Begitu juga umatmu, dan orang yang awal mula memberi syafaat dan yang awal mula diterima syafaatnya. Dan sesungguhnya, engkaulah Nabi terakhir. Dan sesungguhnya, penghimpunan itu demi engkau dan demi umatmu." Setelah mendapat penghormatan dari para malaikat, Nabi lantas melanjutkan perjalanan ke arah pintu Masjidil Aqsa.